Halo semua, di sini saya akan membahas tentang pahlawan nasional Raden Sartika atau Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 dari keluarga Sunda ternama yaitu Raden Rangga Somanegara dan R.A. Raja Permas dari Cicalengka. Ayahnya merupakan seorang priai yang sudah maju pada waktu itu. Ia termasuk dalam golongan priai yang paling awal menyekolahkan putra-putrinya termasuk Dewi. Namun, Dewi hanya sempat bersekolah di Ersti Class School atau sekolah kelas 1 untuk penduduk non-Eropa sampai kelas 2. Pada tahun 1893, Raden Sumanegara diasingkan ke Ternate oleh pemerintah kolonial. Ia dituduh terlibat dalam sabotase acara pacuan kuda di Tegalega untuk mencelakai Bupati Bandung yang baru, R.A.A. Marta Negara. Sejak saat itu, Dewi tinggal bersama pamannya. Pamannya ini seorang pati di Cicalengka bernama Raden Demang Surya Kahadiningrat. Ia pun menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda. Dalam keluarga pamannya, Dewi disambut dingin dan diperlakukan berbeda. Salah satunya ia diberi banyak pekerjaan rumah tangga dan harus rela menempati kamar paling belakang sebagaimana pelayan. Alasan Dewi mendapatkan perlakuan yang berbeda karena hukuman buang yang diterima ayahnya dianggap sebagai aib bagi golongannya. Pada masa itu, kedudukan perempuan dalam masyarakat Sunda mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, ketika zaman Kerajaan Mataram berkembang feodalisme yang menempatkan istri sebagai lambang status seorang pria. Faktor kedua, kedatangan agama Islam. Masyarakat saat itu banyak yang salah memahami konsep perempuan dalam Islam. Perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Faktor yang terakhir adalah perkawinan. Pada masa itu kerap terjadi kawin paksa atau kawin gantung yang terjadi pada anak-anak. Hal ini terus berlanjut hingga menimbulkan tradisi yang mengekang kaum perempuan. Berawal dari sinilah tercipta suatu tekad yang kuat dari Dewi Sartika untuk melakukan emansipasi perempuan. Ia berkeinginan untuk mendirikan sekolah perempuan. Emansipasi perempuan di sini diarahkan lebih kepada peningkatan kerjasama yang memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai hak serta kewajiban masing-masing. Mendirikan sekolah, menyelenggarakan pendidikan yang layak untuk perempuan, tujuan utama dari Dewi Sartika. Pendidikan untuk anak perempuan pada masa kolonial sangatlah terbatas untuk bangsawan dan orang Eropa. Pada 1902, Dewi kembali ke Bandung. Ia masih melihat kehidupan kalau di Cicalengka yang dianggap tidak memberi kemajuan apa-apa untuk cita-citanya. Dewi pun memberanikan diri bertemu dengan Bupati Bandung Marta Negara. Kemudian ia meminta izin untuk mendirikan sekolah bagi gadis remaja. Bupati Marta Negara pun menyetujui. Ia menyarankan agar sekolah tersebut pertama dibuka di Pendopo, Kabupaten Bandung pada 16 Januari 1904 yang diberi nama Sakola Istri. Memasuki usia ke-10 yaitu pada tahun 1914, nama Sekolah Istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri atau Sekolah Keutamaan Perempuan. Wafatnya Dewi Sartika. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan upacara sederhana dan di pemakaman Cigagon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineang. 3 tahun kemudian makamnya dipindahkan di komplek pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Penghargaan untuk Dewi Sartika. Jika para pahlawan lainnya melakukan perjuangan untuk bangsa melalui perang frontal seperti angkat senjata, namun Dewi Sartika memilih perjuangan melalui pendidikan. Meskipun bentuk dan cara perjuangan yang dilakukan Dewi Sartika berbeda, beliau patut
disebut sebagai seorang pahlawan karena telah berbuat sesuatu yang heroik untuk bangsanya sesuai dengan kondisi zamannya. Dengan semangat dan kegigihan dan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negeri, sekolah yang didirikannya sebagai sasaran pendidikan kaum wanita bisa berdiri terus, bahkan menjadi panutan daerah lain. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966.